Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Nazihan, NIM 017, dan di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Arab. Saya memilih surat Quran surat An-Nisa ayat 29. Dan di sini saya akan membacakan Quran surat An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan di sini saya akan membacakan arti dari ayat tersebut. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan setelah itu saya akan menjelaskan tafsir dari Quran surat An-Nisa ayat 29 ini. Dari tafsir tersebut, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya, janganlah kalian mengambil harta orang lain secara batil, seperti merampas, mencuri, menyuap, dan lain-lain. Kecuali itu menjadi barang dagangan, berlandaskan kerelaan antara pihak yang berakat. Harta semacam itulah yang halal kalian makan dan dibelanjakan. Dan janganlah kalian membunuh orang lain, bunuh diri, dan menjerumuskan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kalian. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kalian ialah Dia mengharamkan darah, harta, dan kehormatan kalian. Dan saya akan menambahkan mulai dari tafsir para ulama tentang surat An-Nisa ini yang memuat kata tarodin atau saling rela. Penjelasan hukumnya, kaidaan tarodin hingga implementasinya dalam transaksi ekonomi kontemporer yang secara faktual didominasi oleh sikap saling rela dan bersikap perbuatan atau adat kebiasaan masyarakat setempat. Di samping itu, majunya teknologi yang berimbas pada model-model transaksi ekonomi yang tidak ada pada zaman Nabi juga menjadi dimensi lain bagi implementasi sikap saling rela dalam transaksi ekonomi ini. Dan setelah itu saya akan menjelaskan satu persatu jumlah huruf-huruf, jumlah ismiyah dan fi'liyahnya dari ayat An-Nisa ayat 29 ini. Yang pertama itu ada ya. Ya ini termasuk adatun nidai. Terus ada ayu. Ayu ini termasuk munadi nakiroh maksudah. Terus ada ha. Ha ini termasuk harfun tambihin. Terus setelah itu ada alladzina. Alladzina ini termasuk isim mausul. Setelah alladzina ada amanu. Amanu ini termasuk fi'il madi. Terus setelah itu ada la. La ini termasuk nahiyah. Setelah la ada ta'kulu. Ta'kulu ini termasuk fi'il mudhari majzum. Setelah itu ada amwala. Amwala ini termasuk maf'ul bih. Terus kumnya itu termasuk dhamir mudhaf ilaih. Terus baina ini termasuk
dhorof wa huwa mudhof. Terus setelah itu kumnya ini termasuk mudhof ilaih. Setelah itu bil batili itu termasuk jar wal majrur. Terus setelah itu illah itu termasuk adatun istisna. Terus itu ada an itu termasuk harfun nasab. Terus ada takuna ini termasuk fi'lun mudhari naqis. Terus setelah itu ada tijaroh ini termasuk khobarun kana. Terus itu ada antarodi termasuk jar war majrur. Terus setelah itu ada min itu termasuk harfun jar. Terus setelah itu ada kum itu termasuk domir majrur. Dan setelah itu ada wala ta'kulu. La ta'kulu itu lainnya itu termasuk nahiyah. Terus ta'kulu itu termasuk fi'il mudhari majzum. Setelah itu amfusa itu termasuk maf'ul bi. Setelah itu ada kumnya itu masuk domir mudhaf ilaih. Dan setelah itu ada inna ini termasuk harfun nasbin wa taukidin. Terus setelah itu Allah termasuk lafdun jalalah isim inna. Terus setelah itu ada kana itu termasuk fi'il madi naqis. Terus ada bikum itu jar wal majrur. Terus setelah itu ada rohima itu termasuk wahwa khobarun kana. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, dan saya minta maaf kalau ada kekurangan dan kalau ada salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.